Jadi karena waktu maka omongan kemarin tidak utuh. Sebetulnya 40 kota itu kita sudah analisis dan pilih. 40 kota itu kota yang sudah ada dan memiliki potensi untuk tumbuh kembang. Nggak usah jauh-jauh. Di Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan. Jalan-jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan. Jalan tol memang bukan untuk tukang beca. Kalau tukang beca ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau jalan tol bukan untuk tukang beca. Kalau tukang beca masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut itu. Kacau. Saya kira udah jelas ya. Memang bukan untuk tukang beca itu loh. Tukang beca ada jalannya sendiri. Akhirnya aku fasih juga nyelepet. Terima kasih Cawapres Caimin sudah memberikan kita jurus selepet. Selepet ini bukan sembarang selepet. Kalau ada wanita yang melet-melet, langsung aku selepet. Pasti langsung tergaet. Kalau ada wanita yang cantiknya bikin kaget, langsung aku selepet. Pasti hatinya langsung keseret. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang calon presiden dari paslon 01, yakni Cak Imin. Cak Imin menjadi viral baru-baru ini pada saat acara debat Cawapres, di mana ada satu istilah yang ia gunakan, yaitu selepet ya. Bahkan tak tanggung-tanggung pada acara debat tersebut, beliau membawa serta dengan sarungnya. Lalu selepet itu sendiri ia perkenalkan kepada publik bahwa sebagai bentuk teguran ataupun juga ya bentuk kesederhanaan dan macam-macam yang dijelaskan pada kesempatan itu. Tetapi selepet juga bisa digunakan untuk memukul atau menyerang seseorang. Dan ternyata pada saat debat tersebut Cak Imin juga kena selepet dari Mas Gibran. Dan pada pasca debat Cawapres atau setelah debat Cawapres tersebut, ya para pihak memberikan beragam komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin, bahwa dengan dana 400-an triliun untuk membangun IKN, jika dibangun dibagi kepada beberapa kota atau untuk membangun beberapa kota, itu cukup dengan satu kota 10 triliun atau 5 triliun, itu cukup membantu. Dan pada saat debat tersebut ia mengatakan bahwa akan membangun 40 kota setara Jakarta. Tetapi pada kesempatan lain, dia memberikan penjelasan lagi bahwa 40 kota itu bukan kota yang baru dibangun, tetapi kota yang sudah ada, namun perkembangannya kurang maju, ya, diberi stimulus dengan dana 5-10 triliun untuk maju. Dan maju menuju setara Jakarta. Nah, ini lagi-lagi ya, berkelit ya. Omongan pertama lain sekarang berubah lagi. Dan itulah memang sudah menjadi ciri khas dari paslon 01, tidak heran lagi. Namun yang menjadi blunder di sini adalah Cak Imin mengatakan bahwa ya kalau membangun IKN di tengah hutan ya di Kalimantan dengan menghabiskan 400 triliun, lebih baik membangun beberapa kota. Contoh saja di Kalimantan seperti Balikpapan dan beberapa kota lainnya juga belum begitu maju menurutnya. Bahkan tak tanggung-tanggung Cak Imin mengangkat contoh di Balikpapan itu soal listrik, jalan yang masih banyak rusak, air bersih juga masih sulit dan beberapa hal lainnya. Namun sangat disayangkan, omongan Cak Imin tersebut ternyata dapat selepet dari wali kota Balikpapan. Beliau membantah itu bahwa omongan Cak Imin itu tidak benar. Bahwa listrik susah, air susah, jalan rusak, segala macam semuanya sulit, itu tidak benar. Nah, inilah kalau mau menjadi calon pemimpin yang tidak memiliki data dan fakta yang valid, hasil akhirnya kena selepet seperti Cak Imin ini. Baik, untuk itu kita akan menyaksikan beberapa video
terkait hal tersebut ya, blunder-blunder dilakukan oleh Cak Imin dan juga tanggapan dari para netizen. Namun sebelum itu, kepada sahabatku sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Mari kita saksikan video selengkapnya. Jadi karena waktu maka omongan kemarin tidak utuh. Sebetulnya 40 kota itu kita sudah analisis dan pilih. 40 kota itu kota yang sudah ada dan memiliki potensi untuk tumbuh kembang. Nggak usah jauh-jauh. Di Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Purwokerto kalau di Jawa. Mana lagi? Magelang dekat Jogja. Mana lagi? Kota-kota 40 yang kita pilih itu hanya disentuh dengan APBN yang tidak terlampau besar. Taruh rata-rata kalau IKN butuh 450 triliun, dibagi 40 kota aja masing-masing bisa 10 triliun. Tapi nggak usah jauh-jauh 10 triliun. Satu kota disentuh 5 triliun itu bisa mendongkrak arah sebuah kota menuju standar Jakarta. Baik sahabat sekalian, itulah salah seorang calon pemimpin yang pintar berkelit ya. Lagi-lagi soal waktu yang disalahkan. Ya karena kekurangan waktu saat debat cawapres lah, maka penjelasannya tidak menjadi utuh. Menurut Cak Imin, bahwa penjelasannya 40 kota itu bukan kota yang baru dibangun, tetapi kota yang sudah ada. Dan bahkan ia memberi contoh beberapa kota. Ini saya coba catat, dia mengambil contoh seperti Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, itu untuk Kalimantan. Sedangkan di Jawa diambil contoh Purwokerto, Magelang ya, Magelang dan lain-lain ya. Dan menurut Magelang ini juga salah satu kota yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa kok dicontoh hanya Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Magelang? Magelang di Jawa Tengah ya. Ini sesungguhnya juga sebuah bahasa diplomasi sebenarnya. Yang dicontohkan Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin itu untuk bagaimana mengarahkan orang daripada membangun IKN di Kalimantan, lebih baik berdayakan kota-kota yang sudah ada. Sedangkan kota-kota yang ia contohkan seperti Magelang dan lain-lain yang ada di Jawa Tengah, ini juga sebenarnya yang menunjukkan ya kepada publik ya, orang yang pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah juga gagal, berarti paslon nomor 3. Nah, inilah memang cara-cara yang ya cukup diplomatis yang disampaikan oleh Cak Imin ya. Kenapa tidak contohkan kota-kota lainnya di luar Jawa Tengah atau Kalimantan misalnya ya, atau misalnya kota-kota yang ada di Sulawesi atau di Sumatera misalnya. Kenapa harus di dua tempat ini? Mencoba untuk mengarahkan perhatian orang kepada hal yang ia angkat atau substansi yang ia angkat dengan cara-cara seperti ini. Tetapi sangat disayangkan ya Cak Imin, Anda lagi-lagi menyalahkan soal waktu yang tidak cukup sehingga penjelasannya tidak tuntas. Bukan tidak tuntas, tapi memang saat itu Anda salah memberikan penjelasan, bukan soal tidak tuntas. Karena dari cara Anda berbicara saat itu, ya Anda mengatakan bahwa 40 kota baru yang setara Jakarta. Ya, semua rakyat Indonesia nonton, bahkan dunia nonton kok itu. Anda bilang akan membangun 40 kota baru setara Jakarta. Padahal Jakarta saja dengan 70 tahun dibangun baru menjadi kota yang ramai seperti sekarang ini. Lalu Anda hanya menjabat 5 tahun, bisa sejajarkan kota-kota kecil lainnya menjadi seperti Jakarta. Nah ini orang bilang mimpi. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan. Jalan-jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan anggaran ini. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud membantah pernyataan Cak Imin tentang kota Balikpapan yang sulit listrik dan akses air bersih serta jalan rusak. Rahmat memastikan pasokan listrik di kota Balikpapan sangat mencukupi dan jarang terjadi mati listrik. Kalaupun mati listrik, hal itu terjadi karena perawatan atau gangguan non-teknis. Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan pasokan listrik di kota Balikpapan terkoneksi dengan unit induk pembangkit Kalimantan bagian timur yang memiliki daya total 2.369 MW. Di sisi lain, beban penggunaan listrik wilayah itu hanya mencapai 1.545 MW. Ini artinya Balikpapan masih memiliki kelebihan daya hingga 800 MW.
Sementara terkait akses air bersih, Rahmat menjelaskan kebutuhan air untuk Balikpapan dipasok dari 2 waduk, yaitu Waduk Manggar dengan suplai normal 1.100 liter per detiknya dan Bendungan Tritip dengan produksi normal 200 liter per detik. Balikpapan juga menyiapkan embung Aji Raden untuk pemenuhan air bersih masyarakat Kota Balikpapan. Embung itu direncanakan memiliki produksi normal 150 liter per detik dan akan terintegrasi dengan Bendungan Tritip. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan tadi ya penjelasan dari Cak Imin bahwa Balikpapan misalnya itu listrik sulit, jalan rusak, air bersih juga sulit dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dibantah oleh Wali Kota Balikpapan bahwa apa yang disampaikan terkait listrik dan lain-lain itu adalah data yang keliru yang disampaikan Cak Imin. Lagi-lagi pasangan ini ya menggunakan data entah data tahun berapa, sering blunder dan sering salah data atau datanya tidak valid. Pasangan ini sering sekali mereka menyampaikan data-data yang tidak valid dan hal tersebut dibantah oleh Wali Kota sendiri. Dan ini kan sepertinya ya memalukan karena kadang-kala menggunakan contoh-contoh kota tertentu yang memang mungkin sudah maju, tetapi Cak Imin ini masih menggunakan data-data jadul yang mungkin tahun berapa, istilahnya datanya tidak diupdate, sehingga hasil akhirnya menimbulkan ya kontroversi seperti ini. Data ya, soal data saja tidak bisa kuasai. Isu-isu saat ini perkembangan tidak bisa dikuasai, itu memang menjadi calon pemimpin ini memang kita juga bingung. Jangan sampai sudah menjadi pemimpin pun tetap menggunakan data yang jadul, data yang tidak valid, seperti yang terjadi selama ini. Dan mari kita dengarkan penyampaian secara langsung dari Wali Kota Balikpapan. Omongan Anies Baswedan dibantah PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harrison. Pernyataan Anies Baswedan soal harga bahan pokok di Kalimantan Barat mahal saat kunjungan ke Pasar Flamboyan Pontianak adalah sebuah kekeliruan. Sebab sampai hari ini harga bahan pokok di Kalimantan Barat relatif stabil bahkan cenderung turun walaupun sedang di momen Natal dan Tahun Baru. Mengingat, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi di Indonesia. Sehingga harga bahan pokok di 14 kabupaten kota yang ada Kalimantan Barat aman terkendali. Harrison mengatakan jika pernyataan Anies Baswedan adalah kekeliruan yang fatal, pernyataan Anies Baswedan hanya demi menarik perhatian masyarakat Kalimantan Barat di momen kampanye yang sedang dilakukannya. Tidak hanya itu, kekeliruan Anies Baswedan ini juga merusak nama baik kinerja pemerintah Kalimantan Barat yang sudah berusaha menjaga dan menstabilkan harga bahan pokok di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Baik sahabat sekalian, tadi Cak Imin yang blunder, sekarang Anies Baswedan yang blunder. Cak Imin blunder dan mengatakan bahwa Balikpapan itu kesulitan listrik, air, dan jalan segala macam, langsung dibantah oleh Wali Kota Balikpapan. Lagi-lagi Anies Baswedan mengatakan harga sembako di Pontianak itu mahal, tetapi nyatanya juga tidak seperti itu. Berarti memang data yang mereka gunakan tidak valid. Lagi-lagi dibantah oleh Gubernur Kalbar, ya PJ Gubernur Kalbar. Dan kalau diperhatikan dua orang ini, capres dan cawapres dari Paslon 01 ini memang ya seperti ini. Setiap ungkapan mereka tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Ya kalau kita pun ikut menyebarkan, sama juga kita ikut menyebarkan hoax sebenarnya. Karena informasinya tidak valid, datanya juga jadul. Sehingga hasil akhirnya ya pemerintah setempat menjadi tersinggung dan harus memberikan klarifikasi ulang. Bagaimana bisa ya kepala daerah harus mengklarifikasi dan meluruskan omongan seorang calon presiden dan juga wakil presiden. Kira-kira apa penilaian saudara sekalian? Tulis di kolom komentar. Jalan tol memang bukan untuk tukang beca. Kalau tukang beca ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau jalan tol bukan untuk tukang beca. Lah kalau tukang beca masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut itu. Kacau. Saya kira udah jelas ya. Memang bukan untuk tukang beca itu. Tukang beca ada jalannya sendiri. Bahkan tidak semua daerah boleh dilalui oleh beca kan. Jakarta udah gak boleh kan. Ya, jadi memang
masing-masing disediakan di tempat masing-masing. Saya kira itu jelas. Untuk jalan tol ada yang menggunakan, dan tentu apa namanya itu kan, iya jalan, kalau tidak ada jalan tol kan macet. Tapi nanti ada jalan yang sifatnya itu primer, sekunder, tersier. Saya kira itu bahwa itu masih ada yang belum, itu lagi terus ditata. Ya. Jalan desa, kabupaten, provinsi kan ada gitu. Jadi itu, nah itu akan terus nanti, ya tentu tidak cukup 1 periode 2 periode ya, itu terus akan terus penataan transportasi itu. Ya. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama pernyataan dari Wapres Maruf Amin yang menanggapi kritikan dari Cak Imin terkait dengan manfaat jalan tol yang tiap dirasakan oleh tukang becak. Memang Cak Imin lucu ya, masa jalan tol juga harus dirasakan oleh tukang becak secara langsung, artinya bahwa harus mengayu becaknya melalui jalan tol. Tanpa ia sadari, seorang tukang becak pulang kampung bisa lebih cepat menggunakan jalan tol. Seorang tukang becak bisa makan nasi di warteg dengan harga yang terjangkau jika ya distribusi sembakonya lancar, pasti warteg-wartegnya juga akan menjual dengan harga yang terjangkau, dan masih banyak hal lainnya. Memang pandangan Cak Imin ya mungkin hanya 1-2 jengkal, jauh daripada harapan menjadi seorang pemimpin. Karena kalau ya komentarin jalan tol tidak dirasakan oleh seorang tukang becak, itu kan sebenarnya blunder besar yang ia sampaikan. Dan bahkan bukan hanya warganet yang ya merasa lucu dan menanggap ini, seorang Wapres pun terpaksa ikut mengkritik, bukan mengkritik ya, menanggapi kritikan dari Cak Imin tersebut. Ini Wapres loh, Wapres mengkritik Cawapres, ya, Wapres menanggapi kritikan seorang Cawapres. Sangat-sangat tidak masuk akal dan memang memalukan. Kalau Pak Muhaimin saya baru sekali mudah-mudahan sesudah ini istiqomah atur terus, walaupun mungkin tidak menang, Baik sahabat sekalian, ya ini kasihan ya, Cak Imin hadir di acara NU punya ya, kalau tidak salah ini ya, dapat selepet ya dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil dengan mengatakan ya Pak Cak Imin hari ini bermuncul, katanya ya, muncul di acara tersebut, dan mudah-mudahan diharapkan terus muncul walaupun mungkin tidak menang di Pilpres. Ini guyonan, tetapi ya sangat-sangat terpukul sebenarnya Cak Imin ini. Ya ini diakibatkan juga mungkin Cak Imin memang diragukan untuk bisa menang karena memang banyak blundernya, dan bahkan Ketua PBNU saja, Ketua Umum PBNU saja meragukan Cak Imin bisa menang Pilpres itu. Cawapres konohan nomor urut 01 cuma bisa bilang selepet. Itu pendapatnya Dusan. Padahal gak paham maksud beliau soal tip and trick itu. Nyindir Cawapres nomor 02. Kok bisa selama menjabat sebagai wali kota dapat aliran dana begitu besar? Apa karena wali kotanya adalah putra mahkota? Itu maksud pertanyaannya. Cuman nggak nyampe ke penonton. Yang banyak dilihat penonton malah selepet kanan, selepet kiri. Makanya cocok beliau dinobatkan sebagai duta selepet, alias the king of selepet. Kalau kalian filosofi dari selepet ini sebenarnya bagus, cuman penyampaiannya agak konslet. Mungkin niatnya biar kata selepet setara sama kata gemoy. Makanya semua mau diselepet. Jangankan lawan bicara angin aja ikut diselepet gara-gara nggak punya KTP. Tapi kita harus mengucapkan terima kasih pada Cawapres nomor 01 karena beliau menerapkan politik riang gembira. Soalnya setiap nonton beliau bawaannya cuma pengen ketawa. Dari debat ini sekarang masyarakat harus menilai secara objektif. Kalau nggak objektif berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Baik sahabat sekalian, itu satu bentuk ya tanggapan dari salah seorang
komedian ya, komika dari stand up komedi ya, Kak Onyot kalau tidak salah ya, Kak Onyot menanggapi filosofi selepet yang digaungkan oleh Cak Imin. Ternyata ya tidak hanya oleh karangan politikus saja yang menanggapi, tetapi juga seorang komika pun ikut menanggapi terkait hasil debat Cawapres kemarin, dan ada muncul istilah atau filosofi dari selepet. Dan bahkan Cak Imin mau ya punya mimpi barangkali selepet itu bisa ya brandingnya oke, ya setara gemoinya paslon 02. Tetapi sangat disayangkan selepet ini ibaratnya senjata makan tuan. Kata selepet seringkali ia ucapkan dalam setiap kalimatnya, tetapi lagi-lagi ia pun diselepet oleh Mas Gibran. Dan menurut Kak Onyot tadi, angin pun ikut diselepet karena tidak memiliki KTP. Si Gemoy baru rencana bikin makan gratis. Amin udah jalan duluan tuh. Si Gemoy jika terpilih menjadi presiden, beliau akan bagi-bagi nasi gratis untuk warganya yang kurang mampu. Nah, Cak Imin dan Anies sudah bagi-bagi nasi duluan katanya. Lah, itu kan bagi-bagi nasi untuk kampanye, untuk pendukungnya. Cuak. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, nggak mungkin bakalan bagi-bagi nasi. Saat kampanye aja bagi-bagi nasi. Cuak. Ingat nggak DP 0%? Cuak. Saat ditanya janji-janji Pak Anies apa? Loh, janji-janji saya apa? Ntar dulu, ada lagunya Presiden, Pak Anies, Presiden, Pak Anies, Presiden. Yes, Anies Presiden warga Rohingya. Anies Presiden Rohingya. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Air itu adalah sumber mata air kita, dan mata kita keluar air. Dia nangis gitu loh. Dan inilah airnya di situ lah. Dan dia kadang-kadang kelihatan mata airnya tuh bulat gitu loh. Bulatnya dikerok gitu loh. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil. Kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua. Tentang mazhab ini parah nih. Ibadah ini. Hati-hati, sebentar lagi pemilu. Suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Baik sahabat sekalian ya, dengan menonton dua video sebelumnya dan juga video yang satu ini, kita teringat ya, tadi kan pesan UAS ya, Ustadz Abdul Somad ya mengharamkan ya orang Islam untuk masuk rumah ibadat orang lain di mana dalamnya ada patung berhala. Tetapi ya Pak Anies juga sering banyak masuk gereja, kelenteng, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya juga dia ikut masuk. Apakah Pak Anies disalahkan atau tidak? Karena setahu kita sekalian, UAS adalah salah satu pendukung dari Anies Baswedan dan Cak Imin. Tetapi capres dan cawapres yang didukung UAS justru melanggar ya apa yang sudah diharamkan ini. Nah, kalau sudah melanggar apa yang diharamkan, kira-kira bentuk sanksinya apa? Dan apakah haram masuk rumah ibadat itu hanya untuk masyarakat biasa, sedangkan pejabat, capres-cawapres boleh? Atau berlaku untuk semua? Nah, ini yang perlu menjadi jawaban dari seorang UAS untuk bisa ya meluruskan ini. Karena katanya bahwa haram masuk rumah ibadah orang lain
Tetapi Pak Anies sudah berulang-ulang kali, bahkan isu yang santer terdengar, dibaptis Yohanes ya, atau Yohanis ya, Anies menjadi Yohanis, dan macam-macam ya, masuk ke kelenteng, ke pura, segala macam. Nah, kalau benar demikian, berarti ya Pak Anies capres halal atau haram ini, jika ditinjau dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video sebelumnya, dan kita nonton video yang satu ini. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini, bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selesaikan. Ya, ini netizen ini benar-benar menghayati betul ya, penuh penghayatan, memparodikan isi pembicaraan dari Cak Imin terkait selepet ya. Akhirnya aku fasih juga nyelepet. Terima kasih Cawapres Caimin sudah memberikan kita jurus selepet. Selepet ini bukan sembarang selepet. Kalau ada wanita yang melet-melet, langsung aku selepet. Pasti langsung tergait. Kalau ada wanita yang cantiknya bikin kaget, langsung aku selepet. Pasti hatinya langsung keseret. Kalau ada gadis ninja yang lagi lihat sunset, ya aku selepet. Pasti langsung lengket. So sweet. Dan ada banci yang nyolong dompet, ya aku selepet. Lalu aku teriakin, "Acopet! Acopet!" Lalu dikebukin masa, dijadikan keset. Ada yang mau duet selepet? Sini merepet. Atau calon nomor 1 dan nomor 3 mau duet selepet? Nanti jargonnya jadi selepet satset. Yeah. Manset? Manset lah. Selepet. Selepet. Ya, baik sahabat sekalian, lucu ya, kocak betul netizen ini memparodikan tentang selepet, tetapi dengan ya kreativitasnya memberikan tanggapan terkait pembicaraan Cak Imin tentang selepet ya. Hebat juga ya, menyeplet banyak perempuan dengan berbagai karakter seperti yang disampaikan tadi. Dan penggunaan kalimatnya juga keren ya. Ya, selepet memang menjadi viral. Hanya masih kalah saing dengan gemoy ya. Itu harus diakui. Kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE? Bukan SG. Sebenarnya saya bukan pendukung calon tertentu ya, tetapi mendengarkan pembelaan yang seperti ini agak risih juga gitu. Pembelaan ini menurut saya pembelaan yang terlalu dipaksakan, seakan-akan Caimin itu tidak tahu karena penyebutan atau dialek istilahnya, yang mana istilah itu adalah istilah bahasa Inggris yang disingkat lalu kemudian disebutkan dalam bahasa Indonesia. Itu yang membuat Caimin nggak tahu kan, kira-kira gitu ya. Nah, padahal teman-teman, kalau kita mendengarkan sesi ini secara full ya, setelah Mas Gibran itu menjelaskan apa yang dia maksud dengan SGY itu, Caimin juga bukannya kelihatan seperti mengetahui gitu. Bahkan kalau kita dengarkan jawaban Caimin itu terdengar seperti jawaban anak SMA ya. Ya, SGY menurut saya meningkatkan peringkat SGY itu sangat penting. Ya gitu-gitu doang itu. Seakan-akan hanya untuk mengulur waktu mencapai 1 menit sisa dari jatah yang dia punya untuk menjawab pertanyaan. Nah, lalu emangnya seperti apa kita menggunakan istilah bahasa Inggris yang singkatannya lalu kemudian kita sebutkan dengan dialek berbahasa Indonesia? Bukankah selama ini juga kita lakukan itu terhadap istilah-istilah lain? HP, apakah kita pernah sebut HP? 1 dari 100 orang yang menyebutkan handphone itu HP disingkat HP. WhatsApp disingkat WA, bukan WA. Oke, istilah-istilah kenegaraan ya. WTO, WHO, IMF, AFF, UEA, semuanya kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. 1 dari 100 orang saja yang menyebutkan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk orang-orang yang membela seperti ini, seandainya
seandainya Mas Gibran juga menggunakan SGIE, maka kemudian akan disampaikan bahwa seharusnya tidak menggunakan bahasa Inggris, sampaikan bahwa seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya suka-suka mereka sajalah. Kira-kira begitu. Baik sahabat sekalian, saya sangat sepakat dengan Bang Netra tadi ya. Istilah SGIE dikomentari oleh Gus Islah ya, salah satu pendukung dari Paslon 03, yang mengatakan bahwa ya itu kan istilah bahasa Inggris. Kenapa kok disampaikan singkatan itu dalam bahasa Indonesia? Padahalnya memang dalam aturan menurut ya sastra Indonesia, aturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, soal penyebutan singkatan itu sekalipun dalam bahasa Inggris, kalau di singkatan itu tetap dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau akronim itu baru dilafalkan tetap menggunakan bahasa aslinya. Karena antara akronim dan singkatan itu berbeda. Akronim merupakan sebuah kata yang merupakan gabungan dari beberapa kata atau penggalan dari beberapa kata yang digabungkan menjadi sebuah kata baru. Ya, seperti UNESCO. Tetap kita bacanya UNESCO, bukan UNESCO. Ya, tapi UNESCO. Tetapi kalau WHO beda lagi. Karena WHO itu bukan kata, tetapi ada deretan beberapa huruf dari singkatan, ya. Huruf awalan dari setiap kata. WHO ya, bukan WHO, tetapi tetap WHO. Walaupun kepanjangannya adalah singkatan dari World Health Organization. Kita tidak sebut WHO, atau juga seperti disampaikan tadi, HP, handphone itu disingkat HP, bukan HP, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat ya, tim sukses dari Paslon 03, Gus Islah lagi menertawakan dirinya sendiri. Ia berpikir ya Mas Gibran itu orang yang ya tidak paham apa-apa, menertawakan diri sendiri sebenarnya. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang sudah menonton, silakan beri komentar Anda di kolom komentar ya. Tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan juga bagi para sahabatku yang ingin merequest video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan yang akan datang, juga tetap tulis di kolom komentar. Dan terakhir, kepada para sahabatku sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, harap dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.